Halo semuanya, senang banget aku hari ini akan sharing sama kalian gimana hasil penggunaan eyeliner Smiley. Setelah kemarin aku udah sempat bikin video dari awal sampai gimana caranya aku join sama Smiley, dan sekarang ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hasil dari penggunaan eyeliner Smiley. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama kalian yang udah ngikutin video aku dari awal. Banyak banget yang kasih feedback ke aku, dan aku juga mau minta maaf sama kalian kalau misalnya banyak banget yang nge-DM aku minta progres perkembangan gigi aku seperti apa. Cuman kemarin kan aku sempat bingung juga mau sharingnya kayak gimana, karena kan emang belum selesai juga treatmentnya. Jadi aku mendingan nunggu dulu treatment aku selesai baru aku sharing ini ke kalian. Jadi ini pasti adalah video yang kalian tunggu-tunggu banget. Gimana sih hasilnya? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah sesuai dengan video yang dikirimin? Nanti aku akan share. Tapi sebelum aku ngasih lihat ke kalian before afternya, ada hal yang ingin aku sampaikan ke kalian, sedikit informasi dan juga sharing ke kalian apa yang terjadi selama aku treatment pakai eyeliner. Buat kalian yang udah ngikutin aku video aku dari awal, mungkin udah tahu kalau aku sempat nge-mention kalau aku dapat 10 set eyeliner. Nah, ternyata itu belum selesai. Jadi sebetulnya total eyeliner yang aku dapatkan selama treatment di Smiley ini adalah sebanyak 20. Tapi akunya nggak tahu. Nah, di sini ya aku pengen share ke kalian, jangan sampai kalian tuh seperti aku. Aku itu orangnya pasif. Aku tuh nggak terlalu banyak inisiatif bertanya di awal berapa set yang aku dapat, terus nanti treatmentnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Itu aku nggak nanya. Jadinya agak sedikit miskomunikasi ya untuk akunya pribadi. Jadi aku itu kan kemarin emang sempat ngeliat kayak set 10 itu kayak udah rapi ya dari bentuk eyelinernya. Tapi kalau ngelihat gigi aslinya yang waktu set 10 itu belum rapi gitu. Jadi ada bagian di bawah itu masih berantakan. Akhirnya 2 hari sebelum set 10 aku itu selesai, aku baru chat pihaknya Smiley. Aku nanya, Mbak gimana ya, aku udah mau selesai nih yang set 10, terus selanjutnya apa gitu. Akhirnya pihaknya Smiley ngasih tahu ke aku kalau 10 set selanjutnya akan mereka cetak, kemudian akan kirim ke aku. Dari situ aku baru tahu ternyata aku dapat 20 set eyeliner. Ya, harusnya aku nanya ini tuh dari awal, jadi biar tektokannya tuh pas gitu loh. Tapi karena aku nggak tahu, dan di situ juga ada proses pencetakan eyeliner yang mungkin teman-teman tahu kalau prosesnya itu selama 7 hari. Jadi aku harus nunggu selama 7 hari, yang harusnya aku tuh udah ganti ke set yang 11, tapi karena belum ada, akhirnya aku harus nunggu dulu proses pencetakan selama 1 minggu. Nah, disinilah missnya. Harusnya tuh kan kalau misalnya aku udah tahu dari awal nih aku dapat 20 set, mungkin aku bisa ngatur waktu kapan aku bisa secepatnya gitu ngabarin Smiley biar nanti tuh harusnya aku ganti tuh set yang selanjutnya udah ada gitu. Tapi ini aku salahnya di sini. Terus nah ini apes, aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh kayak selalu aja mendapatkan keapesan ketika menggunakan treatment ini. Jadi emang sesuai dengan schedule. Kalau yang namanya pencetakan eyeliner itu kan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari memang pihaknya Smiley ngabarin aku, mereka minta alamat ulang, takutnya mungkin aku ganti alamat atau mungkin ingin dikirim ke alamat lain. Terus setelah itu, setelah mereka mengabarkan bahwa eyelinernya sudah siap, mereka emang langsung kirim gitu. Harusnya ya, biasanya kan 1 hari itu sampai, apalagi dari Jakarta ke Bogor itu udah pasti sehari lah nyampe gitu. Ini nggak tahu kenapa jadi seminggu. Sebel nggak? Ya kan? Jadi emang pada saat itu, waktu momen pengiriman itu, memang ada libur panjang gitu, kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nah, sebetulnya mereka itu ngirimnya itu dari hari Rabu kalau nggak salah. Harusnya Kamis tuh udah nyampe. Tapi nggak tahu kenapa itu malah nggak nyampe. Padahal aku ngeliat di statusnya itu, kalau paket aku tuh udah on the way with courier gitu, tapi aku tungguin tuh nggak nyampe. Jumat jelas nggak ada karena hari libur gitu, mungkin Sabtu gitu aku nungguin, tapi ternyata nggak ada juga. Minggu, karena kan biasanya hari Minggu nggak ada pengiriman ya, akhirnya aku nunggu hari Senin, tapi Senin juga nggak ada. Sampai akhirnya aku minta Smiley untuk cek track pengirimannya, tapi memang di situ statusnya itu lagi on the way sama kurirnya gitu. Terus ya udah, akhirnya aku nunggu, akhirnya paketnya itu sampai di hari Selasa, itu pun sore. Harusnya itu kan pagi ya, ini malah
sore. Aku nggak tahu kenapa, kayak udah tahu momennya lagi buru-buru ya, orang lagi butuh gitu, udah aja molor waktunya kemarin 1 minggu nungguin alignernya dicetak, sekarang malah dibawa muter-muter sama abang kurirnya gitu. Jadi agak gemes juga sih, tapi ya udahlah, aku bukan tipikal ibu-ibu yang marah-marah seperti di sosial media, jadi ya pasrah aja ya. Nah, setelah paket aku yang muter-muter dan juga momen nunggu cetakan eyeliner itu selesai selama 2 minggu, akhirnya aku pakai set yang 10 itu selama 2 minggu. Kenapa aku tetap pakai gitu? Karena dari pengalaman aku sebelumnya, jadi waktu di momen set ke-7 sama ke-8 itu aku udah selesai, tapi harusnya aku ganti yang ke-8 itu aku lagi di luar kota dan aku nggak bawa set yang ke-8-nya. Jadi 2 hari itu aku nggak pakai eyeliner gitu, karena aku ngerasa kayak ya udah kan aku udah selesai ini, ya udah 7 hari gitu. Pas aku nyampe ke rumah, aku langsung pasang lah set yang ke-8 dan itu nggak masuk sama sekali. Itu aku hampir panik, kok nggak bisa nggak masuk gitu, apa cetakan yang salah atau gimana gitu. Terus akhirnya aku coba pasang lagi liner yang ke-7, pasang selama setengah hari. Terus siangnya aku iseng, aku coba yang ke-8, itu baru masuk. Jadi emang aku kan sempat baca-baca juga ya, dapat info juga kalau misalnya gigi kita itu selama menggunakan eyeliner, walaupun memang giginya sudah mengikuti bentuk eyeliner, tapi dia itu bisa sewaktu-waktu berubah gitu loh kalau misalnya kita nggak teratur pakainya gitu. Makanya kenapa setelah selesai treatment eyelinernya itu kita harus menggunakan retainer gitu. Nah, apa itu retainer? Nanti kita bahas nanti ya. Jadi aku itu waktu pas yang momen 7 dan 8 itu, walaupun sudah selesai yang ke-7 itu, tapi memang selama 2 hari aku nggak pakai, gigi aku jadi pas mau dipakein yang ke-8 itu jadi nggak masuk gitu. Nah, karena kejadian itu aku jadi takut, karena kan apalagi yang pas momen set 10 sampai ke 11 ini nunggu gapnya itu agak lama ya, sampai 2 minggu gitu. Makanya aku tetap pakai set yang ke-10, dikhawatirkan gigi aku berubah bentuknya, nanti kan jadi repot lagi. Jadi harusnya aku yang udah ganti udah jauh kemana, aku malah masih di set yang 10, jadi ada molor waktunya lah selama 2 minggu. Tapi dari set yang 11 sampai set 20 itu aku progresnya lumayan cepat, selesai itu sekitar 5 bulan gitu. Aku kan pakai itu dari awal Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April, sekarang Mei, bener-bener 5 bulan, bahkan 5 bulan juga kurang gitu kan. Jadi emang lebih cepat. Memang kalau misalnya pakai eyeliner itu tergantung sama kitanya, gimana konsistensi kita menggunakan eyeliner. Semakin kita sering menggunakan eyeliner, semakin cepat gigi kita rapi. Tapi kalau misalnya kitanya males-malesan, sering dibuka, udah gitu udah dibuka tuh males lagi pasangnya, itu emang pasti agak lebih lama. Makanya kalau masalah eyeliner ini hasilnya mau cepat apa enggak itu tergantung sama kalian. Kalian harus konsisten gitu dalam pemakaian. Nah, itu sih info yang aku pengen share ke kalian. Jadi jangan sampai deh kalian kayak aku terlalu pasif, terlalu nungguin Smiley-nya yang ngabarin. Karena aku tuh mikirnya kayak, oh mungkin Smiley-nya nanti akan ngabarin, Mbak gimana Mbak progresnya, atau gimana set 10-nya udah selesai apa belum. Tapi ternyata enggak. Yang nggak bisa disalahin juga sih ya, Smiley ini kan pasiennya pasti banyak gitu. Gak mungkin lah mereka ingat satu persatu, oh yang ini udah selesai, nanti yang ini akan selesai, kan nggak begitu. Dan dari sini juga aku baru tahu gitu. Jadi kalau misalnya nextnya kalian kalau lagi treatment mungkin di Smiley atau dimanapun, kalian harus pastiin dari awal, tanya dulu kalian dapat berapa set selama treatment kalian nih, dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya kalian pertama kali, kloter pertama nih kalian nyampe berapa, itu kalian bisa ngatur waktunya gitu loh, nanti kapan kalian harus ngabari pihak Smiley. Karena jadi memang aku sebetulnya udah tahu kalau Smiley itu tuh kalau misalnya ngirim set eyeliner itu nggak semua, jadi dia kayak ngasih setengah dulu atau mungkin 10 pertama gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dikirimin semua langsung, dikhawatirkan hilang atau terselip atau gimana gitu kan, namanya manusia, kita nggak pernah tahu ya, kadang mungkin kita udah apik-apik takutnya hilang, jadi kan nanti itu bisa mempengaruhi kinerja atau proses selama treatment gitu. Jadinya memang mereka dari awal tuh ngirimnya setengah dulu atau mungkin 10 dulu. Cuman di situ aku agak miss karena aku kira mereka itu tetap mencetak semua set eyelinernya tapi ngirimnya setengah dulu. Nah, setengahnya itu mereka keep gitu.
ternyata enggak. Jadi mereka emang nunggu dulu konfirmasi dari kita kalau misalnya kita sudah mau selesai, baru mereka akan proses mencetak yang kloter yang kedua. Jadi bagusnya itu kalau misalnya kalian lagi treatment itu kalian hitung waktunya, at least tuh kalau misalnya kalian set 10 udah selesai, nah set yang selanjutnya itu udah ada di tangan kalian. Jadi biar nggak ada gap gitu loh, ketika kalian sudah selesai set yang terakhir yang ada di rumah kalian, itu kalian udah bisa langsung ganti. Jadi kalau bisa tuh kayak dari pas set 9, misalnya nih kayak aku dapat 10 set, nah harusnya tuh pas set 9 itu, sebelum set 9 selesai, bahkan harusnya aku udah mengabari Smiley bilang kalau aku udah mau selesai, biar nanti kan ada proses pencetakan tuh selama 7 hari. Jadi biar aku tuh nggak nunggu selama 7 hari gitu loh. Jadi bisa pas pas set yang terakhir yang ada di rumah itu selesai, yang selanjutnya set selanjutnya itu udah ada di rumah gitu. Jadi tektokannya tuh pas gitu. Nah sekarang kita ngomongin ke hasil. Gimana sih hasilnya? Ini pasti kalian udah nungguin banget. Aku excited banget sih kalau ngomongin hasil sebetulnya, karena emang bener-bener sesuai dengan harapan, sesuai dengan videonya. Mungkin aku akan ngasih foto-fotonya before dan after aku selama penggunaan liner. Tapi sebetulnya sih kalian mungkin kalau misalnya itu kalian udah bisa notice sebelum aku nunjukin foto-foto ini. Karena kalau kemarin nih yang sebelum aku pakai liner, atau bahkan pas awal-awal aku pakai liner, kelihatan banget dari cara aku ngomong itu berbeda. Maksudnya kayak gigi aku tuh kelihatan kayak ompong gitu loh, karena ada 2 gigi yang turun ke bawah gitu, jadinya kelihatan enggak banget. Jadi sekarang aku nunjukin aja ke kalian. Ini ada foto before afternya. Ini posisi bagian depan dan gigi aku posisinya menggigit. Sebelumnya itu gigi aku deep bite, terus juga moderate crowded, dan juga mild crowded. Itu berarti gigi aku itu berjejal tingkat sedang dan juga ringan. Nah kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya ketika menggigit, itu gigi aku tuh sebelumnya bagian atasnya itu menutupi semua gigi bagian bawah. Terus juga ini kayak ada 2 gigi itu turun gitu ke bawah, dan dia tuh posisinya nggak rata. Nah sekarang gigi aku kalau misalnya menggigit itu sudah proporsional. Jadi gigi bagian bawahnya juga udah kelihatan, terus juga gigi bagian atasnya juga dia kayak, asalnya kan dia kayak apa ya, kayak ngeluk ke dalam gitu loh. Nah sekarang tuh lebih ngangkat ke depan, terus jadinya ngefeknya itu ke penampilan. Sebelumnya tuh kalau misalnya aku ketawa, itu gigi aku itu gusinya itu kelihatan gitu, jadi kayak gusinya tuh besar gitu. Emang sih gigi aku tuh emang kecil-kecil, cuman asalnya itu kalau misalnya aku ketawa gusinya itu kayak kelihatan. Nah sekarang tuh kayak udah better gitu loh, jadi lebih profesional aja gitu kondisi giginya. Terus bagian atas sini juga bagian pinggirnya dia agak sedikit keluar, yang taringnya ini sekarang udah sejajar sama gigi-gigi yang lain. Sekarang kita lihat gigi aku yang bagian bawah, dilihat dari sisi atas. Nah ini udah rapi banget, udah nggak ada lagi gigi-gigi yang berjejal. Sebelumnya kan kayak gigi aku tuh kayak, ini nggak banget ya, sorry banget kalau giginya, jadi emang berantakan banget. Terus bahkan ini taringnya tuh kan dia kayak agak nyerong gitu ya, jadi kesannya tuh gigi aku tuh kayak nyerong gitu rahangnya. Sekarang udah bener-bener rapi banget ya kan, udah kayak segaris gitu, udah bener-bener nggak ada lagi gigi yang berantakan atau berjejal. Cuman kalau misalnya teman-teman di sini, gusi yang ini apa sih, gusi geraham yang ini, aku nggak tahu ini namanya gigi apa, cuman pokoknya gigi geraham yang ini kenapa kok kayaknya agak belok. Jadi sebetulnya emang waktu aku sama dokternya itu konsultasi, dokternya udah notice kalau gigi yang itu kemungkinan nggak bisa digerakin, karena itu kan gimana ya, kayak sangkut pautnya itu sama rahang gitu loh. Nah kalau misalnya mau dirapiin itu membutuhkan alat, dan alatnya itu kayak besi gitu untuk menarik rahangnya gitu loh, karena itu urusannya sama rahang gitu. Kalau cuma liner doang nggak bisa nariknya gitu. Waktu itu dokternya bilang kalau misalnya emang bener-bener aku pengen banget si gigi yang geraham tadi itu ditarik, itu harus ngambil paket yang bukan yang basic gitu, bukan yang 7,9an itu, tapi yang 18 jutaan, karena nggak cukup cuma 6 bulan
bulan. Jadi harus pakai paket yang premium apa ya namanya kalau nggak salah. Kata dokternya selama tidak mengganggu proses mengunyah ya nggak apa-apa gitu, kalaupun nggak ditarik gitu. Sebetulnya juga waktu kemarin aku videonya udah jadi, aku sempat tanya juga sama customer service-nya kalau mbak, kalau yang masalah gigi aku yang tadi aku tunjukin. Terus mbaknya juga bilang ternyata setelah mereka melihat cetakan gigi aku, gigi yang si Graham itu tuh sebetulnya dia sudah pas gitu sama gigi atasnya. Jadi kalau misalnya emang mau digerakin, dilebarin gitu, berarti gigi atasnya juga harus dilebarin juga, dan itu ya harus pakai paketnya yang premium itu, karena kata dokternya sendiri juga itu tidak mengganggu proses gigitan, proses mengunyah, dan itu juga sudah sesuai dengan gigi bagian atasnya. Jadi ya udah, aku nggak ada masalah sama itu gitu. Jadi cuma emang kelihatannya aja kayak kok nggak sejajar gitu dengan gigi-gigi yang lain, karena itu alasannya. Terus kita lihat gigi bagian atas. Ini gigi bagian atas aku yang udah rapi banget. Ini udah nggak ada lagi gigi yang berjejal, udah nggak ada gigi yang keluar juga, karena asalnya kan gigi kayak taring aku itu dia agak keluar. Sekarang udah rapi. Terus ini juga gigi aku tuh unik. Jadi bagian bawahnya itu, gigi aku yang bawah itu asalnya itu kan dua gigi aku tuh kayak agak turun gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomong itu kayak gigi yang ompong, ya nggak sih, kayak kosong gitu loh. Nah sekarang gigi aku udah lebih sejajar sama gigi-gigi yang lainnya. Jadi dua gigi yang aku ini itu bukan dinaikin ke atas, tapi gigi-gigi lainnya ini yang lainnya yang ini nih itu semuanya diturunin ke bawah, dan itu rasanya sakit banget. Jadi itu kan si linernya itu dia narik gusi. Kalau biasanya kan dia liner yang normal itu cuma nyampe ujung gigi doang. Yang nurunin gigi itu dia ada linernya itu nyampe ke gusinya. Jadi gusi aku tuh bener-bener dipres banget gitu sampai dia narik ke bawah. Jadi makanya kenapa gigi aku akhirnya bisa sejajar sama yang dua ini gitu. Itu rasanya sakit banget asli. Itu aku ada 3 apa 4 set gitu yang untuk nurunin gigi, dan itu rasanya ya ampun bener-bener sakit banget. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang cuma buat ngebenerin gigi doang, itu sakitnya itu ngilunya itu pas awal pemakaian aja, set pertama itu bener-bener sakit gitu, kayak aku kesulitan untuk gigit makanan kan. Tapi cuma 2 harian doang gitu, abis itu udah bisa makan dengan normal gitu. Bahkan setelah ganti set, tiap aku ganti set itu nggak ada rasa sakit lagi, nggak ada rasa ngilu sama sekali, cuman gigi tuh kayak ketat aja gitu, tapi nggak ada rasa sakit. Tapi waktu aku proses penarikan gusi itu sakit, bener-bener sakit. Jadi kayak rasa kayak disiletin apa gimana gitu, karena rasanya tuh bener-bener sakit banget gitu. Sampai aku tuh kalau pakai liner itu nggak bisa langsung tek gitu loh, jadi kayak harus ditempel dulu, biarin aja gitu asal nempel. Terus nanti beberapa menit kemudian aku dorong sedikit kayak pakai gigi ditekan, itu pun sedikit karena kalau langsung jep gitu, wah itu pasti gusinya tuh bisa luka, karena sakit banget, parah sih itu. Jadi perjuangannya pakai liner itu aku di situ sih. Jadi setelah aku selesai menggunakan treatment liner, sekarang aku pakai retainer. Nah, retainer itu dipakai setelah kalian melakukan proses perapian gigi. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai behel atau liner, kalian tetap harus pakai retainer. Nah, untuk dari pihak Smiley ini, mereka menyarankan aku menggunakan retainer selama 1 tahun. Jadi penggunaannya itu sama seperti kita pakai liner biasa, tapi hanya dipakai pada saat malam hari. Jadi pas kita tidur aja. Dan durasinya itu selama 1 tahun. Fungsinya untuk mematenkan bentuk gigi kalian. Jadi kan kalau kita habis selesai merapikan gigi, mau pakai behel ataupun liner, itu kan giginya dia apa ya, masih ibaratnya tuh kayak masih gerak-gerak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai retainer, nanti giginya itu bisa berubah lagi gitu, bisa berantakan lagi. Jadi makanya kenapa harus pakai retainer. Oke, jadi kesimpulannya setelah aku menggunakan treatment liner dari Smiley ini, jujur aku puas banget karena gigi aku bentuknya sudah profesional. Terus juga hasilnya itu benar-benar sesuai dengan video
video simulasi 3D yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan prosesnya juga nggak sakit selama treatment, kecuali yang waktu penarikan gusi aja. Terus juga dari segi waktunya juga benar-benar cepat, nggak nyampe 6 bulan gigi aku udah rapi. Terus juga dari segi efisiensi waktunya juga lebih efisiensi, nggak perlu harus tiap bulan datang ke klinik gitu. Benar-benar puas banget karena bisa ngerapin gigi di rumah secara mandiri, nggak perlu harus bolak-balik ke dokter. Terus juga dari segi biaya juga lebih murah pastinya dari behel. Kalau menurut aku tuh apa ya, liner itu terobosan yang epic gitu loh, yang ditemukan oleh para dokter gigi untuk merapikan gigi, karena dari segi durasinya itu lebih cepat gitu. Mungkin kalau dulu itu kita kayak harus ngerapin gigi tuh bertahun-tahun, kalau sekarang tuh kayak aku aja tuh kurang dari 6 bulan tuh udah bisa rapih gitu. Tapi ya tetap balik lagi, setiap hal itu ada plus minusnya, baik behel maupun liner. Kalau menurut aku itu keduanya itu ada sisi positif dan juga ada kekurangannya gitu. Tapi memang kalau aku lihat kayaknya tuh liner itu mulai sekarang tuh banyak banget dipromosikan oleh klinik-klinik gigi gitu. Karena aku sempat beberapa kali ke klinik gigi itu ngelihat mereka itu sekarang udah mulai mengeluarkan produk liner gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih bingung mau pakai liner dari merek apa, sekarang jujur udah banyak banget gitu klinik gigi yang mengeluarkan liner. Kalau dulu kan kayaknya susah banget ya untuk nyari liner tuh cuma beberapa doang gitu. Tapi kalau sekarang, kemarin aku beberapa kali ke dokter gigi atau ke klinik gigi itu mereka punya liner gitu, dan tapi emang mungkin harganya variatif ya. Hal ini kan bisa dilihat berarti memang liner itu efektif untuk bisa merapikan gigi. Oke, kayaknya segitu dulu sharing aku kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi nyari info tentang liner. Terus kalau misalnya kalian nanya ke aku, jadi gimana, puas apa enggak aku pakai liner? Jawaban aku adalah puas. Aku puas banget pakai liner dari Smiley ini karena benar-benar sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau ada hal yang mungkin belum aku sempat bahas di sini, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku sebisa mungkin akan jawab. Terus juga kalau misalnya kalian masih ada juga yang bingung nih, jadi gimana ya pakai liner apa behel? Nanti aku akan bahas di video lain. Oke? Ditunggu aja kapannya, aku berusaha untuk secepat mungkin bikin videonya. Thank you banget yang udah ngikutin, thank you banget yang udah nonton, thank you juga buat kalian yang udah nungguin aku untuk sharing hasilnya. Semoga kalian mendapatkan pencerahan ya. Oke, thank you banget yang udah nonton. Bye bye.